ingin ke Jombang dari dulu. Karena berkata Adik Artin ini ya kita bisa tahu namanya yang bisa membangun pura sebesar ini, Belinga sebesar ini luar biasa, saya salut. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, jumpa kembali dengan saya Media Makambeng. Saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Pada liputan siang kali ini, kami sekarang ini berada di Desa Karangdowo, Dusun Wates, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, akan meliput di Pura Tribuana di Dusun Wates. Mari kita ikuti bersama-sama liputan pada siang kali ini. Semoga ini memberikan manfaat ataupun juga informasi buat teman-teman sedharma di seluruh Nusantara. Pada kunjungan siang kali ini, umat Hindu dari Pulau Dewata sedang mengadakan tetra yatra yang ada di Pura Tribuana ini untuk melihat kondisi pembangunan Padmasana yang ada di Pura Tribuana Dusun Wates. Sekitar hampir 10 sampai 12 orang, dan kebetulan pada acara tetra yatra ini juga dikunjungi dari umat muslim yang saat ini sedang mengadakan jamuan atau pertemuan di Pura Tribuana. Mari kita ikuti bersama-sama liputan pada siang kali ini, semoga ada manfaatnya. Artinya kita minim banget, kita minim kecil untuk umat atau masyarakat kita di wilayah Wonosalam, tapi juga sementara kerukunan kita sangat terjaga, khususnya di Wonosalam juga terjaga. Dan Astungkara pula di Wonosalam ini, kalau di wilayah Jombang ini, kalau waktu hari raya kita saling berkunjung, itu mungkin tidak ada di daerah lain di Jombang ini yang ada di Wonosalam. Misalnya kalau kita waktu hari raya Nyepi, umat muslim dan saudara untuk Pura Tribuana ini kemarin punya rencana untuk membangun Padma, dan saudara ini terlaksana. Permohonan dari semua pengurus yang ada di sini, dan juga saudara juga diberikan bantuan dari Pak Pembimas Provinsi. Meskipun nominalnya tidak banyak, ada saudara berdiri sebuah Padma. Dan saudara itu baru pertama kali ini dapat bantuan dari Dimas, kurang berkenan pada Bapak itu tamu dari Bali, dari Tulungagung, dan juga dari Jombang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk akhir kata dari saya nanti di Google saja namanya. Saya kesini karena tadi malam itu saya googling beberapa konsep tentang reinkarnasi, terutama Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Itu sebelum saya dikasih tahu sama Mas Juwadi bahwa rombongan akan hadir. Kira-kira setengah bulan yang lalu Mbak Yu saya ini, kalau saya perjalanan ke Tulungagung, kalau mau minta kopi, minta makan, saya mesti mampir ke rumahnya Pak saya ini, Mbak Dewi dan Mas. Dan ini merupakan sinyal dari langit, wah saya harus datang ini. Karena juga sudah sangat lama ya Mas Juwadi. Terakhir itu saya bawa 60 santriwan dan santriwati, tambak beras dalam program moderasi beragama itu ke mana itu Mas? Di Pulau Anjasmoro itu. Iya, di Pura Giri Anjasmoro itu. Saya pikir puranya ini nanti itu sana, makanya saya kesasar tadi. Kebablasan seperti itu.
Jadi yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dulur-dulur dari Bali, dulur-dulur dari Tulungagung. Ya memang harus seperti itu, harus dikunjungi terus-terusan dari Bali supaya menambah konfidensi dari teman-teman Hindu yang ada terutama di Jawa Timur. Teman-teman selain Islam itu juga masih belum cukup bisa berekspresi dengan, saya tadi ngomong sama kok cuma 8 tuh turunnya harusnya 20 hanya 20 gitu. Kira-kira 15 tahun yang lalu begitu saya dicurhati sama Pak Kirno karena kurang lebih itu mau ambruk tapi tidak ada bantuan sama sekali. Saya menghadap ke Gunung Jika pada waktu itu dan berusaha supaya ada lebih perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut soal pada waktu itu stok guru agama Hindu yang statusnya ASN di Jombang itu, saya tambah hanya 2 yang negeri loh ya, yang dibiayai oleh negara itu cuma 2. Saya bersama dengan Pak Kirno pada waktu itu mencoba untuk mendorong jaminan bahwa tidak akan ada lagi penyulitan-penyulitan bagi perkawinan massal yang di luar Islam kayak gitu. Ini menjadi bagian penting bagaimana ketika Islam itu dicitrakan sangat tidak toleran itu. Saya juga minta maaf kepada teman-teman Hindu dan juga teman-teman yang lain ya. Ini merupakan saya juga merasa sekali ya ketika di Bali mengaku sering untuk ke sini akhirnya itu saya juga merasa senang begitu. Bagi saya yang juga santri begituan, semakin santri di Kabupaten Jombang harusnya semakin banyak pura, harusnya semakin banyak gereja seperti itu, bukan malah membuat agama-agama yang lain itu tidak merasa nyaman di sini. Saya kira itu yang bisa saya kasih sambutan Mas Juwadi. Saya senang sekali atas kehadiran di sini. Saya juga tadi minta berkah air. Saya tadi ngomong sama kita, ini KTP ku Islam. Tapi aku pengen oleh berkah itu, oleh otoga bisa. Ketika Pak Mangku tadi kesini saya udah kayak gini, terus beliau kayaknya, oh ini tuh Hindu gak oleh gitu. Enteng. Awas loh, kok kene, mari mau gak dikei. Oh, tapi rano. Akhirnya saya bilang, saya minta boleh. Dan tadi kan dilepas dulu, jadi piye Mas. Terus dikasih beras gitu kan, saya pikir, saya tanya, ini dimakan atau seperti apa gitu kan. Jadi saya juga belajar, Gus Iman juga belajar bagaimana tradisi-tradisi yang ada di luar agama kami, dan saya sangat menyenangkan dan saya berharap praktek-praktek toleransi seperti ini juga bisa terus dilaksanakan. Saya kira itu, mohon maaf kalau kami lancang, tidak terlalu diundang, tapi nggak diundang pun kami akan datang ke sini. Gitu. Saya kira itu, terima kasih. Om Swastiastu. Di rumahku yang saya sucikan kan begitu. Ini lain di rumahku yang sudah mereka suci. Kalau di rumahku yang saya sucikan berarti saya mensucikan rumahku. Om Swastiastu. Bapak Aan, Gus Aan. Terima kasih. Saya senang sekali mendengarkannya. Barusan ke wejangan-wejangannya terasa menarik sekali. Dimana di sini istilahnya umat kita di sini masih ada toleransinya sangat tinggi. Sebelum menilainya, jadi di Bali juga demikian. Orang Muslim, Kristen, apapun kita saudara. Seperti hanya contoh, cuma beberapa saya ambil contoh. Di Karangasem, umat Muslim Lombok tinggal bersama. Dia biasanya kita lihat dia sembahyang di sungai. Ini dari sungai, hari kita umat Hindu di Sebagan memberikan tanah 40 are untuk mendirikan masjid. Biayanya pun ditanggung oleh kita.
hutan sawit. Itu yang di Karangasem. Mungkin kalau Bapak mau ke Karangasem, silakan beliau tanya di Supakan atau Masjid Besar. Nah, itu toleransi kita cukup bagus. Sedangkan satu lagi di Ubud. Di Ubud itu adalah satu-satunya desa wisata. Desa wisata itu artinya tidak selain tradisional Bali, tidak ada. Seperti apa namanya McD, Amerika nggak boleh masuk. Terus yang lainnya berbau-bau barat nggak boleh masuk sana. Gereja tidak ada di sana. Ada mau minta izin seperti masjid, minta izin sana mau mendirikan masjid. Kalau dikasih tahu, kalau saudara adik-adik di sini yang bekerja untuk apa? Untuk turis kan dia benar. Kalau untuk turis di mana ada suara bising pagi-pagi orang sembahyang, otomatis kabur. Jadi di sini sudah tidak tradisi lagi. Adik juga mencari nafkah di sini kan untuk turis juga. Nah, punya rumah udah ekonominya beliau udah mapan lah. Akhirnya diginikan. Silakan pilih tanah di luar, saya punya tanah, ambil itu. Nanti biayanya saya nanggung, ditanggung oleh Cok Suyase namanya. Beliau yang nanggung. Jadi kan itu ada satu. Sedangkan di Padang Baik pertama ada masjid itu tahun 70. Saya sendiri ikut mengumpulkan batu untuk pertamanya itu masjid surau yang kecil karena lama-lama sekarang sudah jadi. Jadi masih banyak toleransi kita seperti di Sindu, terutama yang paling besar itu di Bedugul, kan ada masjid di atas. Jadi untuk menjaga danau itu, jika hasilnya silahkan nikmati. Banyak sekali dan masih banyak lagi, tapi kalau itu dibicarakan terlalu panjang. Begitu juga saya begitu saya di Gunung Arjuna, begitu sih Kak. Umat Muslim, umat Islam mau gitu. Gotong royong membuat itu. Itu harus saya juga dengar. Nah seperti tadi Bapak menyebut reinkarnasi. Nah itu saya sedikit berbagi ya. Reinkarnasi itu adalah kelahiran kembali sang roh. Nah, misalnya begini. Nah, kalau reinkarnasi yang sebenarnya reinkarnasi saat yang ada seseorang yang mau meninggal, itu sebelum ada keluarganya itu siapa hamil 7 bulan dia belum mau meninggal. Nah sudah dia meninggal roh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sudah banyak ini tadi yang diceritakan. Mungkin saya sendiri dari Tulungagung ini selain termasuk anggota Yayasan dari Nusantara, saya termasuk kelompoknya Gus Aan, Gus Durian yang berada di Tulungagung. Dan memang yang disampaikan Gus Aan tadi di Tulungagung juga kita kembangkan Gus Aan. Kita sendiri di Tulungagung kalau kita nyambung dengan toleransi, kita juga membuat aliansi kebinekaan. Jadi anggotanya selain dari agama-agama termasuk penghayat kepercayaan kita itu bersama-sama untuk diskusikan. Dan teman-teman, kalau saya sendiri ini banyak kegiatan-kegiatan dari yang sudah menerima kita dengan hidup ini sudah bisa digambarkan wow gitu. Sampai habis semua ini ya. Terima kasih juga kepada Gus Aan sebagai adik saya yang di Dunia. Terima kasih banyak bahwa kalau kita mengundang beliaunya itu pasti jadwalnya harus tertera, nanti amplopnya juga tertera. Kalau saya kan jujur aja. Jadi saya kan ini terima kasih banyak sekali pada beliaunya adik saya ini sudah menyempatkan waktu untuk kita di sini berbagi cerita dengan kita. Semoga bermanfaat ya Gus ya. Juga kepada rombongan dari IJN dari Bali sudah menyempatkan waktunya untuk
saudara-saudara kita yang ada di Jombang ini, semoga nanti bermanfaat untuk yang dibawa. Ya sebelumnya mungkin mohon maaf untuk saya maklum sama Pak Juwadi bahwa nanti mungkin kita. Jadi untuk menjaga danau itu, jika hasilnya silahkan nikmati. Banyak sekali dan masih banyak lagi, tapi kalau itu dibicarakan terlalu panjang. Harus Begitu juga saya begitu saya di Gunung Arjuna, begitu sih Kak. Umat Muslim, umat Islam mau itu, gotong royong membuat itu harus saya juga dengar. Nah seperti tadi Bapak menyebut reinkarnasi. Iya. Nah itu saya sedikit berbagi ya. Reinkarnasi itu adalah kelahiran kembali sang roh. Misalnya begini. Nah, kalau reinkarnasi yang sebenarnya reinkarnasi saat yang ada seseorang yang mau meninggal, itu sebelum ada keluarganya itu siapa hamil 7 bulan dia belum mau meninggal. Nah sudah dia meninggal roh itu. Nah sudah 7 bulan hamil 7 bulan. Biasanya kalau di Bali dan umat Hindu di Jawa mungkin Muslim ada di bagian, di sana pasti akan menyambut dengan upacara gedong-gedongan. Pernah dengar gedong-gedongan? Itu baru istilah Jawanya artinya di saat sang baya, sang Atman itu percikan Tuhan. Tidak sang Atman masuk ke garba seorang ibu, di sana itulah baru ada kehidupan. Sedangkan sebelumnya cuma roh aja. Belum Atman, belum Tuhan. Sudah umur 7 bulan, akhirnya dibuatkan banten gedong-gedongan. Artinya keluarga menyambut dengan sangat gembira bahwa Tuhan sudah mau, percikan Tuhan sudah mau lahir menjadi keluarga kita. Nah itulah kita ucapkan buatkan banten gedong-gedongan untuk keselamatan, kesehatan. Biasanya yang melakukan itu kesehatan saja biasanya. Itu dari reinkarnasi. Nah sekarang kalau di reinkarnasi bagi kami, apa yang dulu pernah dilakukan dia akan terima karma pala. Nah itu mungkin beliau dulunya waktu dia meninggal hartanya banyak sekali, belum sempat dinikmati, meninggal. Begitu dia lahir dia jadi tempat lahir tempat orang kaya keluarganya. Rezeki apa yang dikerjakan orang tuanya berhasil. Itu biasanya. Nah itulah. Jadi kalau kehidupan yang saat sekarang dia itu berbuat jahat, suka merampas, suka membuat fitnah, suka mengganggu orang lain, punya orang makanan orang diambil, dia akan lahir dengan kehidupannya itu neraka. Itu bagi kehidupan kita kan. Yang neraka sebut neraka itu mana? Begitu dia jam 3 subuh dia ke pasar kerja dia ke pasar, satu uang dia dapat, dia mau reinkarnasi. Sedangkan bagi saya untuk menguatkan saudara-saudara saya di sini, umat Hindu terutama, itu yang namanya membangun pura itu adalah pahala tertinggi. Pahala hari ini pun tidak ada. Tanya istri saya, tidak ada. Mau kemana lagi? Mau bekerja? Saya kan punya pengetahuan saya teknik. Teknik dengan teknik dulu saya kata bedal yang dapat uang. Kita cari kerjaan, mau jadi tukang pembantu tukang tidak dapat. Nah itu udah berada satu titik nadir. Tapi dengan semangat saya, akhirnya saya bisa rajin istilahnya itu. Kalau kita bilang rajin istilahnya yang kita ada rezeki itu kayaknya nggak masuk akal kan. Tapi begitulah kenyataannya. Akhirnya saya ke Gajah Rejo pertama. Di Gajah Rejo itu purunya besar. Tapi pelinggihnya kalau di Bali pelinggihnya di Tegalan itu bukan buat di sana. Karena setelah saya karena sana sama umat di sana, ini gurunya jelek. Terkejut orang 200-an orang dari balik gunung datang ke sana. Cuman taksunya yang luar biasa. Beliau itu memang bukan tugas beliau untuk melindungi umat. Seperti bukan tugas beliau dia menjaga umat. Yang namanya bertaruh itu dalam pelindung taruh itu manusia. Beliaulah yang melindungi manusia. Itu bukan tugas beliau. Akhirnya yang di pura ini sepantasnya di sana. Sore ini 2 atau 3 orang datang ke Bali. Saya siapkan di sana besok bawa ke sini. Ada orang tua itu orang buat kulit banget. Kelapanya jatuh di jalan sudah ke tetangga orang kan dia bawa sama tetangga ke rumah.
Datang beliau tuh, oh itu kelapa saya, saking pelitnya. Begitu saya waktu Dharma ke sana, orang-orang pada terharu, pada nangis. Kenapa orang-orang pada nangis? Bapak itu ngomong, ini bapak ini tidak ada hubungan keluarga sama kita di sini. Dilihat guru kita itu tidak pas. Akhirnya beliau menyumbangkan kami sana 2 atau 3 orang harus datang ke Bali malam ini, nanti ongkosnya akan dibayar. Saya bilang, saya memang begitu. Akhirnya ya kalau begitu orang jauh aja, orang tidak ada hubungan sama keluarga, dia mau silakan tanah saya ukur, udah pakai kurus. Akhirnya saat itu kita kuling pedandu, langsung nyukat, dikasih udah tanahnya besar. Udah gitu puranya apa padu raksa belum ada, saya bawakan lagi ke Bali. Akhirnya sampai selesai. Nah sejak itulah rezeki saya besar. Sejak itu rezeki saya tanya ini sekarang. Seminggu saya dapat kerja 76 juta, terus mengalir bagaikan sungai, air sungai mengalir, bisa saya ditanam, di tanah airnya, bisa mendikan hotel, bisa sekarang ada villa. Nah itu villa itu mohon maaf, satu harinya itu 17 juta udah laku untuk satu kamar. Nah itu berkat ini kita ngaya. Di mana bukan di Sidang Gajarejo aja, dimanapun Jawa, di Malang, di Blitar, di mana mungkin ini adik ini kita tahu di mana kita melakukan sama adik saya, kemana pun ada umat yang memerlukan, kita datang sana. Cuma ya kalau kita dari yayasan begitu spontanitas seperti sekarang ini kan saya tidak tahu. Ini adik saya yang ngasih tahu. Karena ini gini lapor pada saya share. Akhirnya beliau ini bentar. Nah itu kita tidak tahu, padahal dari dulu saya ingin ke Jombang, dari dulu. Karena berkata adik Artin ini ya kita bisa tahu namanya Jombang seperti ini. Nah itu sedikit ada di seloka kita, Hindu yang maaf dan ini Hindu. Berapa besarnya ada adik-adik kita di sana yang bisa banyak. Saya bercerita di mana ada seorang yang jahat, ada bulan kita gitu ada. Seorang anak penjahat, setiap hari kerjanya membunuh aja, cari hewan itu, berburu, kan jahat itu. Nah itu dia, itu suatu hari dia kelelahan, pingin duduk saking sampingnya harus ada padmesan sana, dibersihkanlah padmesan begini kan. Saya pakai tangannya, dia tidak ada niat untuk membersihkan, hanya membersihkan aja ini, terus dia duduk, dia tidak kotor pantatnya mungkin, dia duduk. Nah gitu saat dia meninggal, datanglah Sang Suratmo, tahu Sang Suratmo katanya ya. Nah Sang Suratmo datang, dia mau dihukum. Ini kamu jahat banyak sekali membunuh. Datanglah Dewa Siwa, Dewa Wisnu datang. Jangan dihukum dia. Oh ini banyak hukumnya, ini banyak sekali ini, lihat ini. Ya karena dia itu orang saya dan boleh dihukum. Dan itu nanti kalau anak-anak ada mungkin bapak-bapak silakan ceritakan pada anak-anak, kita menanamkan dia itu berbakti kepada leluhur kita, kepada Tuhan kita. Nah di sana di pertempuran antara Wisnu dan Sang Suratmo, ya jelas Sang Suratmo kalah. Karena kamu tidak boleh ganggu. Ini orang saya, dia harus tinggal di Swarga Loka, jadi di Wisnu Loka. Nah begitulah jalan kita. Padahal dia tidak sengaja berbuat baik, padahal dia jahat. Nah kejahatannya itu dihapus. Apalagi sekarang bisa membangun pura sebesar ini, Pelingi sebesar ini, luar biasa. Saya salut. Untuk itu saya pun datang sini membawa sedikit, tidak banyak, karena saya spontanitas dikejar-kejar sama cepat kesini ya. Akhirnya kita kalau mungkin mau tunggu berapa mungkin kita bisa kan. Sebab sebelum beliau meminta sesuatu, saya sudah memberikan 4 buah genta pada pemangku di Malang. Hari ini makanya saya bawa genta juga, genta yang suaranya bagus ini. Nah, itu makanya ya sekalian ke Malang, yang mampir ke sini. Itu menurut kalau dari menurut teman-teman yang Malang dulu, saya pikir ke Malang dulu lah dari Malang. Nah itu mungkin di sini saya ada sedikit mengumpulkan bersama teman-teman. Saya sendiri adalah jabatan saya adalah Sekjen Yayasan Jaringan Ibu Nusantara. Ketua kami karena berhalangan, jadi ada acara di rumahnya dia bisa hadir. Yang bisa hadir adalah kita sebagai, kalau saya di yayasan itu adalah saya sekjen, kalau dalam perjalanan ini adalah saya ketua panitia, dan ini adalah sebagai sekretaris panitia, dan ini beliau ini bendahara, dan ini mantan ustaz saya. Ya selalu mantan saya. Kalau ke Jawa ya dia ke situ.
Dan sedangkan ini juga di Komang yang paling setia nih ke Jawa sampai ke Lampung dia. Dulu waktu baru Bali Nuraga sibuk di Lampung ya dia juga ke Lampung. Karena bisa memberi bantuan sampai ke Lombok kemana ada umat sampai Maluku kita bisa bantu. Mungkin kita tidak bisa ke Maluku tapi kita bantu dengan apa yang dia minta, mereka minta saja. Ya kayaknya kalau kita membaca sloka itu terlalu tidak pas lah dalam deskripsi ini. Sloka itu kan banyak sekali anunya dan agaknya ya saya cukup dengan sedikit cerita nanti saya diceritakan pada anak-anak. Pertama daripada anak-anak tanamkan ini Pak, saya pernah mengadakan lomba seradan, Aceh seradan. Kalau kita mau bahagia, pahamilah seradan. Nah, beliau ini juara satunya. Saya sengaja pilih dia. Orang yang lihat dari Bali pintar-pintar dia, wah alatnya bagus. Tapi saya pilih dia. Kenapa? Karena ya biarlah orang kalau di Bali kalau di pertandingan selalu menang. Ya itu tak perlu lagi tuh, tidak perlu ya. Jangan penyalur saja, yang lain Kalimantan, apa Jawa yang lain, yang Lombok. Nah itu yang kita cari ininya. Memang di panitia saya di pengadu penilai itu saya ada perdebatan. Karena saya bilang ini bagus ya orang Bali kan memang bagus karena dia dari hidupnya dia sudah dibesarkan oleh daun besar dengan daun. Terus meninggal pun diantar sama daun. Itu udah pekerjaannya tiap hari. Sedangkan kalau orang di luar Bali kan itu mempelajari. Nah gitu. Jadi ini loh saya kasih nama satu. Hanya di protes yang orang Bali protes kan kita jawab penilaian mutlak panitia selesai. Ya dan itu ya. Saya akhiri dulu. Tidak terlalu panjang lebar. Nanti kalau mungkin adik-adik di sini yang gitu-gitu kan bisa dipilih. Berbagi sama si ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.